Manchester City mengincar Rafael Leao dari AC Milan. Manchester United siapkan rencana untuk tebus Vinicius Jr. Ragnar Oratmangun menghilang dari skuad FCV Dender. Meski terpinggirkan, Rodrigo pilih bertahan di Real Madrid. Torino siap menebus Jay Itzes dengan harga 10 juta euro. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Di tengah saga transfer Benjamin Sesko, United disebut-sebut tengah mencari celah untuk membajak Vinicius Jr. dari Real Madrid. Dilansir dari Fichajes, jika transfer Sesko gagal terwujud, United sudah menyiapkan rencana ambisius lain. Klub dikabarkan siap mengalihkan seluruh sisa anggaran musim panas ini untuk mencoba merekrut Vini. United kabarnya punya dana hingga 200 juta euro untuk meyakinkan Real Madrid melepas winger Brasil itu. Soal gaji tinggi yang diminta Vini, United kabarnya tak bermasalah dengan hal itu. Sementara itu, Manchester City juga dilaporkan sedang mencari tambahan di sektor sayap. Menurut Football Transfers, nama Rafael Leao dari AC Milan masuk dalam radar. Leao disebut sudah lama menarik minat Pep Guardiola, dan kini Pep mendorong manajemen City untuk segera bergerak. Laporan menyebut Milan mematok harga sebesar 100 juta euro untuk sang pemain. City disebut tidak keberatan dengan nominal tersebut. Meski Milan tidak dalam posisi mendesak untuk melepas Leao, jika tawaran sesuai datang, transfer ini diyakini bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Dari London, Chelsea resmi melepas dua gelandangnya ke sesama klub Premier League pada musim panas ini. Pertama, Kiernan Dewsbury Hall yang telah mencapai status Here We Go ke Everton. Menurut laporan BBC, Everton menebusnya dengan harga sekitar 28 juta pounds. Kemudian ada Leslie Ugochukwu yang juga dilepas ke Burnley dengan status Here We Go. Namun nilai transfernya belum diumumkan secara resmi. Ia menyusul Armando Broja yang sudah lebih dulu bergabung dengan Burnley di jendela transfer kali ini. Legenda Polandia Jan Tomaszewski menyarankan Robert Lewandowski untuk mengakhiri karirnya di Barcelona dan pindah ke Arab Saudi. Ia menilai beban bermain di Camp Nou terlalu berat untuk pemain berusia 36 tahun itu. Tomaszewski juga menilai Lewandowski tak lagi dipercaya rekan setimnya, sehingga pindah ke liga yang lebih ringan menjadi solusi ideal. Meski begitu, Lewandowski tetap tegaskan komitmennya bersama Barcelona untuk musim 2025-2026. Sementara itu, Gavi mencuri perhatian di tur pramusim Barcelona di Korea Selatan dengan mencetak 3 gol dalam 2 laga. Ditempatkan lebih dalam formasi double pivot oleh Hansi Flick, ia tampil tajam dan nyaman. Ketajamannya kini melengkapi semangat dan agresivitas khasnya. Gavi menunjukkan kematangan baru dan siap bersaing untuk jadi pemain kunci Barcelona musim ini. Rodrigo dilaporkan memilih bertahan di Real Madrid meski perannya mulai terpinggirkan akibat kehadiran trio Mbappe, Vinicius, dan Bellingham. Meski minim menit bermain di bawah Xabi Alonso dan sempat dikaitkan dengan Arsenal serta Liverpool, winger Brasil itu belum menunjukkan keinginan untuk pergi. Madrid pun belum mendorongnya hengkang meski potensi penjualannya bisa jadi solusi untuk mendanai bek baru. Kini situasinya masih bisa berubah hingga bursa transfer ditutup. Spanyol sudah, kita bergeser ke Serie A. Napoli selangkah lagi mendapatkan ex-Real Madrid Miguel Gutierrez. Melansir dari Goal, Gutierrez kabarnya belum memberikan lampu hijau untuk Napoli. Namun, klub Serie A itu sudah mencapai kesepakatan dengan klub Gutierrez saat ini yakni Girona. Klub Spanyol itu sepakat untuk menjual sang pemain di angka 18 juta euro. Sang pemain belum merespon karena masih ingin fokus pemulihan pasca operasi di bagian pergelangan kaki. Masih dari Serie A, Ivan Rakitic mengalami momen lucu saat ingin memberi selamat pada Luka Modric yang pindah ke AC Milan. Ia mengunggah foto bersama Modric di media sosial sambil menyematkan lagu bernuansa Milan. Tanpa sadar, lagu itu ternyata chant yang digunakan untuk mengejek fans Juventus. Fans langsung menegurnya dan Rakitic pun buru-buru minta maaf karena tak tahu arti lirik lagu tersebut.
Mampir ke Asia, Cristiano Ronaldo dilaporkan meminta Al Nassr merekrut Mason Greenwood, mantan rekannya di Manchester United. Menurut beIN Sports, Ronaldo kini aktif dalam menyusun skuad dan merekomendasikan Greenwood karena performa apiknya di Liga 1. Ia yakin Greenwood bisa menambah daya gedor Al Nassr musim depan. Didukung bujukan Ronaldo dan tawaran besar dari klub, Greenwood pun mulai mempertimbangkan masa depannya. Dari Indonesia, kabar terbaru datang dari Jay Itzes yang dikabarkan makin dekat dengan Torino. Dilansir Suara, Torino siap menebus bek timnas Indonesia itu seharga 10 juta euro setelah mendapat dana segar dari penjualan Saul Koko ke Spartak Moskow senilai 15 juta euro. Sebagian uang tersebut akan digunakan untuk merekrut Itzes. Meski Paolo Vanoli sudah tak lagi melatih, ketertarikan Torino pada Itzes masih tetap kuat. Masih dari Indonesia, kini Tom Hai kembali jadi sorotan setelah lama tak terdengar. Dilansir dari Tribun News, gelandang timnas Indonesia itu kini tengah dipantau dua klub Eredivisie, yakni Groningen dan Fortuna Sittard. Meski diminati, Hai belum memberikan respons karena dirinya tak mau terburu-buru untuk menentukan klub baru. Namun, jika ia memilih Fortuna, dirinya akan satu tim dengan Justin Hubner yang sudah lebih dulu diperkenalkan. Tyreke George disebut ingin hengkang dari Chelsea karena khawatir minimnya waktu bermain. RB Leipzig pun tertarik memboyongnya ke Bundesliga. Dilansir Yahoo Sports, Leipzig siap membelinya musim panas ini. Chelsea merespons ketertarikan itu dengan menawarkan opsi pertukaran yang dimana The Blues menyerahkan George ke Leipzig. Sementara Xavi Simons ke Stamford Bridge. Dengan skema ini, The Blues bisa mengamankan Simons dengan biaya yang lebih murah. Sekarang dari kabar pemain timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun belum terlihat di skuad FC Vidender meski Liga Belgia 2025-2026 sudah dimulai. Dilansir CNN Indonesia, ia absen dalam 2 laga awal klubnya. Dender menyebut Ragnar masih dalam masa pemulihan cedera, namun tak merinci jenis cedera maupun estimasi waktu absennya pemain 27 tahun itu. Ramadan Sananta kembali mencuri perhatian saat tampil gemilang di pramusim bersama DPMM FC dengan mencetak 2 gol saat melawan Sumsel United. Aksinya itu menarik perhatian keluarga kerajaan Brunei, termasuk Pangeran Haji Al-Muqtade Billah yang menonton langsung dari Royal Box Stadion Hasan Al-Bolkiah. Sang putra mahkota memuji ketajaman Sananta sebagai predator di depan gawang.